Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Islamikon, tentunya kalian siswa baru, lulus dari SMP maupun MTS, perlu kita perkenalan dulu. Ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau biasa dikenal dengan mata pelajaran PAI. Dalam hari ini saya salah satu dari guru agama yang mengajar di SMK Islamikon di kelas kalian, kelas 10. Ada sebagian yang saya hanya mengajar PAI saja, ada sebagian kelas yang saya juga mengaku mata pelajaran mulak pesantren yang biasa disebut dengan muamalah, yang isinya adalah materi pelajaran akidah akhlak. Kalau nggak salah itu di kelas 10 AK1 dan kelas 10 AK2. Tapi untuk selebihnya dari itu saya hanya mengajar PAI. Nama saya Gus Malik Imam Solahuddin. Ada yang memanggil saya Pak Gus, ada Pak Malik atau Gus Malik saja. Yaitu saya kembalikan ke anak-anak sekalian. Yang penting kita saling kenal, saling menghormati, dan saya harap walaupun kita melalui media, tentu jangan memposisikan kayak kita memakai handphone sebagaimana kita memakai handphone tersebut untuk main game, tapi tolong kita bersama-sama menggunakan media ini untuk pembelajaran selayaknya. Saya sebagai guru, kalian sebagai murid. Jadi handphone itu hanya perantara, dan kita tetap kalau ketika belajar tentu kita awali dengan niat yang ikhlas dan ada keinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan diri, terutama dalam hal pendidikan agama Islam, di mana secara umum PAI itu mengajarkan yang pertama berkaitan dengan iman atau tauhid, kemudian fikih yang membahas tentang menutup aurat, kemudian akhlak mencakup kepribadian seorang muslim, berikutnya sumber hukum Islam atau usul fikih atau berkaitan dengan fikih, kemudian tentang sejarah Islam atau dakwah Rasulullah ketika periode Mekah, dan yang terakhir bagaimana menjadi karakter muslim yang unggul. Jadi anak-anak sekalian yang sudah biasa di SMP itu atau di SD mungkin sudah paham bahwa materi PAI itu bermacam-macam. Tapi bagi yang siswa yang dulunya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah atau MI, atau siswa yang sekolahnya di MTS, tentu akan kaget bahwa PAI sebenarnya adalah ringkasan-ringkasan dari beberapa mata pelajaran. Ada akidah akhlak, ada fikih, ya. Di dalam fikih ada usul fikih, terus kemudian ada tasawuf atau akhlak ya sendiri, terus kemudian ada sejarah Islam dan sebagainya. Baik anak-anak sekalian, apa sih pentingnya mata pelajaran PAI di SMK? Toh kadang orang secara umum memahami PAI wah agama lagi, padahal enggak. Mungkin yang menjelaskan kurang menyenangkan atau kurang bisa dipahami dalam konteks SMK, atau anak-anak sendiri yang terlalu terlalu jauh dari agama sehingga merasa agama itu sesuatu yang asing. Agama kayak tahu kerungu, mungkin seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, SMK tentu kita paham bahwa SMK itu adalah lembaga sekolah yang dimana disitu lebih banyak mengajarkan vokasi atau kejuruan yang mengantarkan anak untuk siap kerja atau untuk siap kuliah. Walaupun demikian anak-anak sekalian, mata pelajaran PAI tetap penting. Yang pertama karena PAI itu sendiri adalah kewajiban agama. Kemudian selain kewajiban agama bagi diri pribadi atau untuk hidup bersama, karena agama itu enggak hanya tentang sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, tapi agama itu berkaitan dengan kehidupan kita. Bagaimana kita melihat orang lain, bagaimana kita berbicara, persopan santun, bahkan mau ngechat WA, mau keperluan mengerjakan daring, menghubungi gurunya pun tentu diajarkan oleh Islam. Nah, dalam konteks kerja di SMK,
Maka ketika pelanggan datang, ya, assalamualaikum Pak, ya ada yang bisa dibantu, mungkin saya bisa bantu Pak, atau ada keluhan apa lah, akhlak menyapa, ya, sopan santun dan sebagainya, ini bagian dari agama dan penting juga untuk dunia kerja. Begitupun untuk dunia perkuliahan. Dari agama itu memasuki wilayah-wilayah manapun ada unsur agama. Jadi jangan kesampingkan hanya karena agama sudah dibahas dari kecil lalu kita malas. Itu karena apa? Karena kita merasa bahwa agama itu selalu dibahas berulang-ulang, padahal konteksnya beda-beda. Dulu ketika MI hafalan, terus ketika SMP sedikit hafalan, sedikit memahami. Tapi kalau SMK maka lebih banyak menerapkan di dalam dunia kerja. Makanya besok ada kunjungan industri dan sebagainya, terus kemudian ada guru tamu praktek di lab atau bengkel, ya, ada yang praktek kerja lapangan atau PKL atau magang dan sebagainya. Akhlak, perilaku, ya, sopan santun serta kedisiplinan ibadah itu semuanya penting. Nah, semuanya bermula dari mata pelajaran PAI. Baik anak-anak sekalian, marilah kita awali pertemuan kita ini dengan niat yang bagus. Marilah kita berdoa mengirimkan Fatihah kepada guru-guru kita, kepada Rasulullah, kepada para ulia, ya, kepada orang tua kita, agar dengan berkah doa kita mereka semua dijadikan hamba-hamba pilihan Allah dan barokahnya kembali kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan berdoa dengan doa yang diasarkan guru kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, silahkan membuka bukunya, buku catatannya, ya, alat tulisnya dan sebagainya untuk menyimak video saya walaupun tidak secara langsung. Paling tidak ini penting bagi saya maupun kalian, karena penjelasan saya mungkin bisa lebih memudahkan kalian untuk memahami daripada LKS ataupun buku paket dan sebagainya, bahkan Google. Karena apa anak-anak, terutama pelajaran agama, sangat penting sekali petunjuk dari guru, ya. Sumber pengetahuan, sumber ilmu itu tidak hanya di dalam buku, tidak hanya di dalam LKS, bahkan tidak hanya di dalam Google. Itu hanya sumber informasi, ya, sumber informasi. Tapi kunci pemahaman menuju pemahaman yang baik, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sumber pengetahuan itu berasal dari ketulusan hati para guru. Untuk itu janganlah kalian belajar mengandalkan Google, YouTube, media sosial maupun yang lain, karena itu hanya mendatangkan informasi tapi tidak menjamin kebenaran. Tidak seperti ajaran para guru-guru kita. Baik anak-anak sekalian, kita buka bab pertama. Di LKS-nya mungkin di buku paket atau sumber yang lain bisa beda, tapi kita awali pertemuan kita langsung membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk perkenalan cukup saya menyebutkan nama saya tadi, Malik, Bagus dan sebagainya, ya. Saya lulusan pesantren maupun universitas, ya. Saya lulusan pondok pesantren Maqarul Anwar Maibit Rengel Tuban yang pertama. Kemudian saya lulusan dari pondok pesantren Langitan Widang Tuban. Berikutnya saya kuliah di pendidikan jurusan tarbiyah pendidikan agama Islam di Institut Agama Islam Komarudin Bunga Gresik, dan saya lanjutkan program magister atau S2 di Institut Agama Islam Komarudin Gresik juga di sana. Ya, saya mulai mengajar di SMK Islamikon mulai tahun 2017. Sejak saat itu saya
belum lulus, tapi saya tetap memberanikan diri untuk melamar di SMK Islamikon sambil belajar untuk bisa menjadi guru yang baik, mengajar dan sebagainya. Baik anak-anak sekalian, kita mulai membahas bab pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan disimak baik-baik. Dibaca itu ada kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang paling penting adalah tujuan pembelajaran. Karena apa? Kita nggak hanya dikasih materi, tapi untuk apa kita mempelajari materi tersebut. Sehingga kalau kita tahu ya sebelum belajar mau ngajar apa, tujuan biar paham apa, maka kita nanti ketika belajar tahu, oh ini yang penting, ini yang bukan, ini yang lebih penting lagi. Kita bisa milah-milah dan memahami bagaimana kita mempraktekannya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita bahas materi, alangkah baiknya kita tarik dulu pembahasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya semata yang pertama adalah supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah batin yang paling utama adalah iman. Iman artinya percaya. Iman artinya percaya, berasal dari kata bahasa Arab amana yu'minu imanan, ya, artinya mempercayai, mengkaji ulang, memperdalam keyakinan dan membuktikannya dengan perbuatan. Karena itu para ulama, sebagian ulama mengatakan iman secara istilah itu adalah mempercaya di dalam hati, mengucapkan atau membenarkan di dalam lisan dan mewujudkannya di dalam perbuatan. Karena itu anak-anak, saya menekankan anak-anak di SMK Islamikon jangan mempelajari agama hanya dalam bentuk hafalan-hafalan saja. Jangan menjadi cerita-cerita ingatan saja, tapi lebih dari itu, iman itu harus membuktikan bahwa seorang muslim itu berakhlak baik, berperilaku baik, dan bermanfaat bagi orang lain. Sehingga penting di sini bahwa ada orang berperilaku buruk, maka di saat itu menunjukkan bagaimana keimanannya sedang rendah. Ada seseorang yang sedang berbuat baik, pada saat itu maka imannya sedang meningkat, karena keimanan itu bisa meningkat, bisa melemah. Karena itu marilah kita mempelajari persoalan agama agar senantiasa semakin lama iman kita semakin baik dan semakin baik, sehingga menjadi pribadi muslim yang sempurna, al-insanul kamil. Baik anak-anak sekalian, keimanan untuk ayat-ayat dan sebagainya bisa kalian baca sendiri. Saya lebih jelasnya memudahkan menjelaskan saja. Jadi orang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak orang, banyak manusia punya naluri ketuhanan, ya. Punya naluri ketuhanan. Ada yang naluri ketuhanannya meyakini bahwa Tuhan adalah sesuatu yang punya daya kekuatan yang besar. Akhirnya apa? Mereka sampai pada keyakinan bahwa matahari adalah Tuhan, atau matahari ada dewanya sendiri, dewa matahari dan sebagainya. Atau ada orang meyakini bahwa sesuatu yang bentuknya besar sekali, luar biasa ukurannya, itu adalah Tuhan. Akhirnya apa? Banyak orang meyakini bahwa pohon-pohon besar, batu-batu besar, pegunungan, matahari, bulan dan sebagainya sebagai Tuhan. Ada juga yang meyakini bahwa ada sosok manusia yang luar biasa, punya kekuatan yang di luar nalar. Akhirnya mereka dianggap sebagai Tuhan, atau paling tidak dianggap sebagai dewa. Ada dewa ada dewa atau dewi yang melindungi padi, ada dewa yang menggerakkan bumi, ada dewa yang menggerakkan matahari dan sebagainya. Bahkan kalau kita dulu lihat film Kerasakti, ada dewa bumi, dewa yang mengetahui segala sesuatu seluk-beluk tentang bumi dan sebagainya. Tapi anak-anak sekalian, pemahaman seperti itu keliru. Karena apa? Mereka hanya mengandalkan akalan pikiran saja. Bahkan ada kurang sedikit lagi, mereka percaya kepada seorang yang luar biasa. Bukti
kebenaran Tuhan ada padanya, akan tapi mereka justru tidak memahami mereka sebagai nabi, tapi justru menuhankan mereka. Akhirnya apa? Banyak agama-agama yang justru menganggap nabi sebagai Tuhannya. Mereka semua keliru. Karena apa? Karena kebenaran dalam mencari Tuhan tidak dibuktikan dengan petunjuk dari para rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara cara-cara yang benar ya, memahami Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala, ada yang melalui apa? Pemahaman atau petunjuk para gurunya. Ada yang melalui ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada ayat kauniyah, ada ayat Qur'aniyah. Ayat kauniyah yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada alam semesta. Ada kekuatan besar dalam meletusnya gunung, gelombang tsunami dan sebagainya, keindahan alam semesta dan sebagainya, antar planet saling planet dan tata surya saling mengelilingi dan sebagainya. Itu tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada ayat Qur'aniyah, ya, ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Kebenaran ceritanya, kebenaran dalilnya, dan pembuktiannya akan cerita-cerita di masa mendatang. Itu juga termasuk bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda-tanda kebenaran yang bisa kita jadikan petunjuk bagaimana kita harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengamalkan bersikap terhadap nama-nama Allah yang jumlahnya 99 yang digenapi dengan nama Allah itu sendiri menjadi 100 yang disebut atau yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna sudah familiar atau sudah sering kita kenal. Begitu kita terdengar sebutan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Al-asma berasal dari kata ismun yang artinya nama, lalu jamakkan menjadi nama-nama. Al-husna atau sifat yang menunjukkan arti baik, nama-nama Allah yang baik dan mulia. Asmaul Husna jumlahnya 99 ditambah dengan nama Allah itu sendiri menjadi 100. Nah, Asmaul Husna banyak diyakini sebagai nama-nama Allah atau banyak digunakan hasyahnya di dalam memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Tapi lebih dari itu, Asmaul Husna mengajarkan kita bagaimana bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah jangan hanya dijadikan hafalan, jangan dijadikan bacaan saja, tapi bagaimana kita bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya, di antara 99 tersebut ada yang nama-nama yang baik yang dapat kita teladani dan patut untuk kita teladani, seperti sifat Ar-Rahman, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil dan sebagainya. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh atau tidak patut untuk kita tiru, tapi sebaliknya kita tidak untuk meniru, kita bagaimana bersikap dengan asma Allah tersebut, yaitu merendahkan diri, menghormati Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai sifat atau rasa takut apabila kita melakukan kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nama-nama Allah juga ada nama-nama yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap nama-nama tersebut kita semua wajib untuk tadarruk dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada nama-nama Allah juga yang memberi kabar gembira, maka kita patut bersyukur. Nah, di sini anak-anak sekalian dikerucutkan dari 99 nama Allah tersebut, dikerucutkan menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Dikerucutkan menjadi 7 nama Allah ya, di antara Asmaul Husna. Bukan karena milih-milih, bukan, tapi karena ini mengajarkan kita sikap menjadi pribadi muslim, siswa SMK yang berkarakter. Jadi anak-anak sekalian, karakter itu bukan hanya sopan santun, ngomongnya sopan, baik, rajin beribadah, bukan.
ada karakter lain. Apa? Karakter kinerja, yaitu karakter bagaimana menjalankan tugas sesuai dengan perintah, menyelesaikan tugas sesuai dengan waktunya, dan bagaimana bisa bekerja sama dan berakhlak baik dengan orang lain. Itu juga penting. Makanya kita tidak mau ada anak yang ngomongnya sopan, tapi kalau disuruh mengerjakan dia sangat lama sekali atau bahkan tidak mengerjakan. Atau sebaliknya, ada orang yang gemar bekerja tapi pembicaraannya, gaya bicaranya sangat tidak sopan. Itu semua tidak kita inginkan. Baik anak-anak sekalian, yang pertama sifat tersebut adalah sifat Al-Karim, yang artinya maha mulia lagi dermawan. Yang dimaksud di sini para ulama menjelaskan sifat Al-Karim itu banyak sekali, yaitu intinya adalah Allah Subhanahu wa taala maha mulia. Saking mulianya Allah Subhanahu wa taala, Allah maha pemurah, Allah maha dermawan. Bahkan kita membutuhkan sesuatu belum minta, bahkan Allah tahu sendiri apa yang kita butuhkan, Allah akan selalu memberikan kepada kita tanpa menunggu kita meminta dan sebagainya. Para ulama menjelaskan sifat Al-Karim itu dalam beberapa makna. Yang pertama, Allah memberi sebelum diminta. Berarti kita memahami sifat tersebut, kita harus meniru sifat, ya. Kalau ada orang membutuhkan, perlu ditingkatkan sifat solidaritas, kepekaan diri kita, kepekaan sosial. Jangan hanya peka terhadap lawan jenis atau pacarnya saja, tapi pekalah terhadap keadaan di lingkungan kalian. Ada bencana kebanjiran, ada rumah kebakaran dan sebagainya. Atau bahkan ketika orang tua membutuhkan bantuanmu, ya, untuk beli berambang, untuk beli LPG dan sebagainya, kalian harus tanggap, ya. Ngapain kalian innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau semoga selamat dan sebagainya, pakai meme di media sosial atau status atau di grup WA, tapi kalian sendiri sebenarnya tidak peka terhadap kebutuhan orang tua kalian setiap hari. Terus kemudian Allah juga memiliki sifat mulia, itu berarti Allah memberi walaupun kita tidak minta. Allah sangat paham, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Allah ketika memberikan sesuatu pasti memberikan yang terbaik, yang lebih maslahat dan tidak mengecewakan kita. Nah, setiap kita meminta, maka Allah akan mempertimbangkan apa yang diberi, akan menentukan yang diberikan kepada kita yang lebih maslahah. Apakah maslahah tersebut itu ada pada diberikan sesuatu yang lebih baik, bermanfaat, atau ditunda dulu sampai suatu saat atau momen tertentu yang terbaik bagi kita, atau justru Allah tidak memberikannya karena ketika diberikan justru membuat kita tidak menjadi lebih baik. Baik anak-anak sekalian, lanjut ke sifat yang kedua, yaitu sifat al-mu'min. Sifat al-mu'minnya Allah Subhanahu wa ta'ala artinya memberikan rasa aman. Kalau kita paham bahwa Allah memberikan rasa aman, contohnya ketika kita sedang merasa ketakutan, kita ingatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang takut dikejar hantu, ingatnya kepada Allah. Ada yang mimpi buruk, bangun langsung teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa aman. Kalau begitu bagi kita wajib meniru atau meneladani sifat memberikan rasa aman, baik untuk aman untuk diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, maupun orang lain secara umum. Caranya diantaranya, janganlah menjadi orang yang berbuat onar, karena akan mengganggu keselamatan dan ketenteraman orang lain. Kita harus memberikan ketenangan kepada orang lain, terutama ketika corona. Jangan menakut-nakuti, tapi walaupun dengan pembatasan, tetap kita mengingatkan untuk jaga kesehatan, jaga jarak, memakai masker dan sebagainya, tanpa menakut-nakuti sehingga membuat orang ketakutan. Dan tentu janganlah kita menjadi orang yang mengganggu, karena kita harus memberi rasa aman kepada mereka. Dan
memberikan penghargaan, menghormati terhadap orang-orang lain yang berbeda. Jangan kita menghardik mereka, jangan kita menghajar mereka ataupun mengusir mereka. Itu adalah cerminan dari sifat Allah yang kedua, yaitu Al-Mu'min. Baik, yang ketiga yaitu sifat Al-Wakil. Sifat Al-Wakil, kita tahu kan kalau presiden ada wakilnya. Kalau presiden nggak bisa maka akan diwakili oleh wakilnya. Begitu juga ada wakil rakyat. Berarti rakyat tidak bisa menyampaikan aspirasi, maka dia harus mewakili rakyatnya. Ketua dan wakil ketua dan sebagainya. Itu artinya apa? Yaitu yang dipasrai ketika tidak mampu, maka Allah lah yang akan kita mintakan bantuan. Tentu al-wakil itu artinya pasrah, mewakili Allah Subhanahu wa taala, memelihara kita dan semuanya. Tapi tentu setelah kita bertawakal sehingga apa? Kita wajib ya terhadap sifatnya Allah al-wakil, kita wajib menjadi pribadi yang selalu berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan kita, tapi janganlah kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pula kita putus asa. Setelah kita berusaha sekuat tenaga, seumpama kok tidak berhasil, maka serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah muara dari segala harapan dan keinginan kita. Baik, lanjut ke sifat Allah Al-Matin, yang artinya maha kokoh, kuat, tak tertandingi. Tapi bukan semen ya, bukan semen gresik atau semen 3 roda. Tapi ini sifat Allah yang maha kuat, sampai ya menciptakan langit dan bumi, matahari, seluruh tata surya dan sebagainya yang sungguh besar dan luar biasa itu. Itu bukti kekuatan dan kekokohan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah kuat. Allah melebihi segala sesuatu, dan itu harus ada dalam keyakinan kita. Karena kita yakin bahwa Allah lah yang lebih kuat dari segala sesuatu, maka jangan sampai kita rendah diri di hadapan orang lain. Jangan sampai kita takut terhadap kekuatan seseorang, jangan takut terhadap ancaman seseorang dan sebagainya. Sebaliknya, menjadi diri pribadi yang tenang, karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang maha kokoh selalu melindungi kita. Baik anak-anak, lanjut ke sifat al-jami, yang artinya Allah maha mengumpulkan seluruh makhluknya di hari kiamat kelak untuk melakukan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar mengumpulkan semuanya untuk sampaikan pertanggungjawaban. Karena itu kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab ketika di dunia ini, karena segala gerak kita, amal perbuatan kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dimintai pertanggungjawaban? Karena manusia di dunia ini punya peran ganda, 2 peran sekaligus. Yang pertama, perannya sebagai abid atau orang yang berstatus hambanya Allah Subhanahu wa taala, harus beribadah kepada Allah. Maka kita akan ditanyai tentang ibadah. Berikutnya, kita sebagai khalifah, yaitu utusan Allah yang dijadikan pimpinan yang bertanggung jawab mengelola bumi. Maka terjadi kerusakan lingkungan dan sebagainya, terjadi pertikaian dan sebagainya, itu manusialah yang bertanggung jawab. Karena itu manusia di dalam menjalankan perannya harus menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain taat kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia harus berperilaku yang baik sehingga menciptakan kedamaian di dunia ini dengan bersatu dalam perbaikan, saling mengenal, saling menghargai, dan saling bahu-membahu untuk bersatu menciptakan peradaban Islam yang sejahtera. Baik anak-anak, lanjut ke nomor 6, sifat al-adl. Sifat al-adl artinya maha adil. Kalau Allah adil, maka berarti kita yakin bahwa Allah tidak mendolimi kita. Apa yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Siapa yang berbuat baik maka balasannya insya Allah akan baik, dan siapa yang buat buruk maka catatannya akan merupakan catatan buruk terhadap amal ibadahnya. Karena itu kita mencerminkan sifatnya Allah Al-Adil, maka kita juga harus berbuat adil kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada teman-teman, maupun kepada umat Islam, maupun seluruh manusia pada umumnya. Jangan diskriminasi, jangan membeda-bedakan mereka, jangan rasis dan sebagainya. Jadilah pribadi yang adil terhadap semua orang. Dan yang terakhir, Allah yang maha akhir, ya. Akhir, yang maha akhir berarti apa? Ujung dari segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dunia rusak beserta isinya, hari kiamat beserta isinya, semuanya hancur. Allah Subhanahu wa taala tidak ikut hancur, karena yang hancur itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa Allah ujung dari segala sesuatu, maka hanya kepada Allah lah kita berharap. Tadi di setiap usaha kita, entah itu ibadah, entah itu bekerja dan sebagainya, jangan pernah berkeyakinan bahwa kepintaranku ini karena belajarku sendiri, karena otakku sendiri, karena keturunanku sendiri, itu salah semua. Bahkan ketika kita bisa sholat, jangan menghina orang lain yang belum sholat atau tidak sholat atau non muslim dan sebagainya. Kenapa? Karena kita sendiri bisa beribadah atas hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan membanggakan ibadah kita, jangan membanggakan prestasi atau kepintaran kita, jangan membanggakan perjuangan kita, tapi kita tentu yakin bahwa di setiap gerak-gerik kita, di setiap perjuangan kita ada peran Allah di situ. Dari sini anak-anak sekalian, kita diajarkan untuk meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha bijaksana dan maha dermawan, peduli dan melindungi. Maka kita harus menjadi pribadi yang peka terhadap orang lain, saling menolong, saling membantu dan saling memberi, serta kita harus memberikan rasa aman kepada orang lain, jangan mengganggu mereka, jangan berbuat onar atau sesuatu yang menyakiti mereka. Dan kita harus menjadi pribadi yang berusaha dan bertawakal kepada Allah, jangan menjadi pribadi yang berputus asa. Karena kita juga yakin bahwa Allah Al-Matin, Maha Kuat, maka kita harus berkeyakinan Allah lah yang Maha Perkasa. Jangan merasa rendah diri ketika dihinakan orang. Jangan pula merasa malu di hadapan orang lain. Dan berikutnya, Allah juga di hari kiamat kelak, Allah Maha mengumpulkan seluruh makhluk hidup dunia ini untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Karena itu kita sebagai manusia harus memaksimalkan peran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tulus beribadah, dan kita juga harus memaksimalkan peran kita sebagai khalifatullah atau wakil Allah Subhanahu wa taala di bumi, menjadi penanggung jawab, menjadi orang yang bertanggung jawab, sehingga apa? Kita selalu bersatu, rukun, mencintai lingkungan dan sebagainya. Dan kita untuk bisa menjadi pribadi yang rukun, adil, ya, saling menghargai, tentu kita harus menjadi pribadi yang adil baik kepada diri sendiri dalam pikiran maupun di dalam perbuatan terhadap orang lain juga. Karena kita juga meneladani sifat Allah Al-Adil. Dan yang terakhir, kita meneladani sifat Allah Al-Akhir, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Ketika kita berusaha beribadah atau belajar, jangan merasa bahwa kita hebat, kita lebih dari siapapun. Sadarlah bahwa di dalam usaha kita belajar, bekerja maupun berkarya, ada peran Allah Subhanahu wa taala di sana. Baik anak-anak sekalian, silahkan dilanjutkan pelajarannya dengan mempelajari buku yang berkaya wawasan, ya,
ada juga link yang saya bagikan di situ, dan kerjakan juga instruksi, karena instruksi dan soal-soal itu menjadi patokan kalian masuk daring atau tidak, atau bisa dikatakan absennya lewat situ. Baik anak-anak sekalian, ini pertemuan kita. Mungkin di pertemuan selanjutnya tidak harus melalui video, kita bervariasi saja. Oke, baik, untuk pertemuan ini kita akhiri. Jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.